Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat siang. Shalom semuanya. Bapak Ibu sehat semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bagaimana kita membangun roh yang luar biasa di dalam diri kita. Kita harus mengerti bahwa sasaran Tuhan atas hidup kita ini bukan kenyamanan hidup. Sasaran Tuhan atas hidup kita bukan terjaminnya segala kebutuhan hidup kita di dunia ini. Bukan juga kehormatan manusiawi kita. Sasaran Tuhan atas hidup kita yang utama adalah karakter kita. Inilah yang sejak awal Tuhan bidik waktu kita diizinkan ada di dunia ini. Tuhan lebih tertarik dengan perkembangan karakter kita daripada segala bentuk kesuksesan yang bisa kita capai, yang bisa kita raih selama kita ada di dunia ini. Semua kesuksesan, semua yang bisa kita capai di dunia ini memang kadang-kadang berguna bagi kepentingan pekerjaannya, tetapi kadang-kadang justru itu merusak karakter kita. Dan seringkali Tuhan mengizinkan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan tidak tercapai demi terbentuknya karakter kita. Pembentukan karakter tidak bisa dipisahkan daripada persoalan, masalah, dan badai kehidupan. Seseorang tidak bisa mengharapkan terbentuk karakternya tetapi dalam kondisi serba nyaman. Tidak mungkin. Jadi salah sekali kalau misalnya ada satu pengajaran yang mengatakan Tuhan menghendaki semua kita sukses tanpa masalah. Tentu pengajaran demikian tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi perkembangan karakter adalah hal yang menarik di mata Tuhan. Waktu Tuhan melihat karakter saudara mulai berkembang, Tuhan mulai tertarik dengan saudara. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan persoalan, masalah, sakit, penyakit, badai, silih berganti dalam hidup saudara, kemungkinan besar Tuhan ingin menarik perhatian. Tapi seringkali kita salah paham dengan Tuhan dan kemudian kita berpikir Tuhan jahat dengan kita. Padahal Tuhan itu tidak pernah jahat dengan kita. Kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Padahal kitalah yang sebenarnya sudah meninggalkan Dia. Dalam kenyamanan kita, dalam terjaminnya seluruh keperluan hidup kita, kita mulai tidak mengandalkan Dia. Dan itu kecenderungan manusiawi kita. Kalau sudah mulai nyaman, kalau sudah mulai tercukupi kebutuhan hidup kita, kita sudah mulai tidak tertarik dengan perkara-perkara batiniah lagi, perkara-perkara ilahi lagi. Sasaran akhir Tuhan untuk kita adalah memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang dibahasakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Itu bukan kelimpahan materi, tidak ada hubungannya dengan materi sama sekali. Itu juga bukan tercukupinya seluruh kebutuhan hidup kita. Itu bukan kondisi tubuh kita yang tidak sakit selalu sehat, bukan. Tetapi itu bicara mengenai kualitas hidup kita yang unggul. Seperti Tuhan Yesus pernah hidup di dunia ini. Bagaimana Dia bisa menyenangkan hati Bapa dan hidupnya dinikmati oleh banyak orang. Bahasa lain daripada hidup yang berkualitas ini yang sering disebutkan di dalam Alkitab adalah roh yang luar biasa. Atau menjadi manusia ilahi, man of God. Manusia yang berkodrat ilahi, kadang disebutkan juga dewasa. Atau hidup seperti Kristus hidup. Dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan sempurna. Seperti Bapa di surga, sempurna. Untuk itu perjuangan terberat di dunia ini bukan mengumpulkan materi. Bukan bekerja. Bukan cari nafkah atau cari jodoh.
Itu bukan pergumulan terberat orang percaya. Pergumulan terberat orang percaya adalah bagaimana supaya sasaran Allah, tujuan Allah di dalam hidup kita tergenapi sebelum kita mati. Jangan sampai kita mati tujuan Tuhan belum tergenapi. Kehendak Allah, sasaran Allah belum tergenapi. Kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Kita akan minta hidup lagi di dunia ini. Tetapi sudah terlambat. Kalau kita masih hidup sekarang, kita masih sehat, itulah kesempatan yang berharga untuk kita mencapai tujuan ilahi dalam hidup kita. Ini bukan tujuanku, mauku, cita-citaku. Ini bicara mengenai apa mau Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam hidupku. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, Pak, orang Kristen boleh punya cita-cita tidak? Saya bilang tidak boleh dimulai dari kita, dimulai dari dia. Nanti di dalam sesi camp, anak-anak youth saya ajarkan mengenai tujuan Tuhan atas hidup kita. Anak-anak harus punya tujuan, harus mengerti tujuan sejak awal. Dan cita-cita menjadi kendaraan untuk dia bisa menggenapi tujuan Tuhan. Tapi harus dimulai dari mencintai Tuhan dulu. Kalau anak-anak muda belum mencintai Tuhan, tujuannya bisa salah. Dan bisa dipakai juga untuk hal-hal yang salah. Mereka harus diajarkan cari Tuhan dulu dan kerajaannya. Nanti tujuan hidup cita-cita ditambahkan. Jadi salah kalau orang mulai membangun cita-citanya, my dreamnya nanti punya rumah, punya mobil, punya istri yang cantik, suami yang ganteng, punya rumah, punya villa. Salah, harus dimulai dari apa kira-kira mau Tuhan dalam hidupku. Nah dari situlah nanti kita berkembang. Oh ya, Tuhan mau aku misalnya jadi pengusaha. Dari pengusaha aku bisa memberkati orang lain. Aku bisa membawa orang-orang kepada Tuhan. Oh Tuhan mau aku jadi guru. Dari guru itu aku bisa mengimpartasikan nilai-nilai kebenaran. Dan membawa anak-anak kepada Tuhan. Dan seterusnya. Bukan dimulai dari apa mauku, tetapi apa mau Tuhan di dalam hidup. Jadi harus cinta Tuhan dulu. Anak-anak harus cinta Tuhan. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan dan pinter juga. Nah ini saya sering bilang ya. Kalau saudara punya dua ini, cinta Tuhan dan pinter. Engkau menjadi bidikan Tuhan, sasaran Tuhan. Orang-orang seperti ini akan menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Tapi Pak, yang bodoh juga bisa dipakai Tuhan. Iya, bisa dipakai. Tapi nilai efektivitasnya beda. Pak, yang miskin bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai. Tapi yang kaya lebih efektif dipakai Tuhan. Jadi salah kalau kita berkata bahwa ya kita harus miskin saja, kita harus bodoh saja supaya dipakai Tuhan. Itu tidak benar. Tetapi hati-hati juga kalau akhirnya kepintaran dan kekayaanmu tidak dipersiapkan dengan baik, hatimu tidak dipersiapkan dengan baik, kemungkinan besar kekayaan, kepintaranmu menjadi kendaraan untuk engkau membelakangi Tuhan. Dan banyak orang seperti itu. Setelah dia kaya, dia membelakangi Tuhan. Salah satu teladan dalam Alkitab yang dapat kita tiru adalah Daniel. Namun Daniel bukan role model utama. Bukan role model utama dari yang Tuhan tetapkan. Role model kita Yesus Kristus, Tuhan kita. Namun Daniel setidaknya bisa memberikan prinsip-prinsip standar. Bagaimana kita bisa memiliki roh yang luar biasa. Di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 12 dan ayat 14, 6 ayat yang keempat disebutkan di sana demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Ayat-ayat lain yang sejajar ayat 14, 6, pasal 6 ayat yang keempat. Nah, dalam versi American Standard diterjemahkan dengan terjemahan an excellent spirit. Ini juga diterjemahkan dalam terjemahan lain, misalnya King James, an extraordinary spirit. Nah, terjemahan ini Bapak Ibu sekalian
terjemahan yang bisa dikatakan mewakili orang-orang dengan kualitas unggul. Orang Kristen itu bukan harus seperti Daniel, tetapi harus lebih dari Daniel. Tapi kalau kita seperti Daniel saja tidak bisa, tidak mungkin kita bisa menjadi seperti Kristus. Jadi kalau begitu kita harus seperti Daniel? Tidak, harus lebih dari Daniel. Tapi minimal kita juga harus seperti Daniel, minimal. Tapi level kita harus naik terus. Sampai akhirnya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kita tahu dalam dunia ini ada namanya skala kualitas atau skala mutu, tingkatan. Ada kurang, baik, cukup, sangat baik. Kalau bahasa Inggris ada yang poor, average, good, excellent. Tingkatan-tingkatan seperti ini menggambarkan bahwa dalam dunia sekuler pun ada tingkatan. Ada kualitas kurang atau buruk, rata-rata, baik, atau sangat baik, excellent. Dalam dunia pendidikan misalnya kita mengenal skor penilaian. Ada amin, A, atau kadang-kadang juga ada A+, tapi jarang ya. Itu baik sekali, nilainya biasanya 80 sampai 100. Kalau nilai B plus itu biasanya nilainya 70 sampai 79. C min, C plus itu cukup 60 sampai 69. D plus itu kurang dari 60. Atau kalau istilah dalam dunia kuliah itu ada juga IPK, indeks prestasi kumulatif. Misalnya 2 sampai 275 itu predikat memuaskan. 2 sampai 275. 276 sampai 350 sangat memuaskan. 351 sampai 4 dengan pujian. Nah, dengan pujian sebenarnya kan bahasa Latin yang diterjemahkan dari bahasa Latin cum laude. Cum laude sendiri itu juga ada tingkatannya. Dikelompokkan lagi. Ada yang namanya summa cum laude 380. Lebih dari 380 itu summa cum laude. Saudara lulus terakhir predikat apa? Summa cum laude. Ada yang summa cum laude? Oh, summa rekon. Ada yang magna cum laude. Magna cum laude itu IPK-nya 360 sampai 379. Nah, cum laude sendiri itu 340 sampai 359. Jadi lulus pun ada jenjang, ada tingkatannya. Cum laude masih ada lagi tingkatannya. Itu level-level tertinggi di dalam dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya dalam dunia pendidikan saja ada hal seperti itu, dalam dunia rohani sangat nyata sekali. Dalam dunia makanan juga ada. Mulai dari enak, kurang enak, mungkin lezat. Kalau sudah makan steak itu juga ada tingkatannya. Steak itu setahu saya ada rare, medium, well, sama well done. So, kalau makan steak sukanya yang rare itu yang masih ada darah-darahnya. Itu dulu Agung suka yang begitu. Tapi sudah bertobat kayaknya. Ronald juga suka begitu dulu. Itu darah-darah dimakan. Mungkin keturunan Dracula dulu. Tapi sudah bertobat. Kalau well done itu terlalu matang, kadang-kadang serasa makan rendang gitu. Tapi terserah kita, tingkat kelezatan, tingkat keenakannya beda-beda. Dalam dunia rohani ada tingkatan hukuman dan tingkatan kemuliaan. Saya tidak jelaskan secara detail, tetapi saudara nanti bisa baca ayat-ayat yang saya kirimkan dalam bentuk ringkasan seperti Markus 12 ayat 40, Lukas 12 45, 48 dan seterusnya. Tingkat hukumannya ada, tingkat kemuliaannya ada. Jadi nggak mungkin sama. Orang yang betul-betul belajar sama yang nggak belajar nilainya beda. Orang yang kerja keras, kerja cerdas sama yang malas-malasan hasil materinya beda. Orang yang
merawat tubuhnya sama nggak merawat tubuhnya beda. Orang yang selama hidupnya mencintai Tuhan dan yang nggak mencintai Tuhan beda. Jangan bilang sama, beda. Bahkan jenis hukuman pun juga beda. Jenis dosa tertentu hukumannya beda. Jadi kalau kita mengerti ini kita akan serius. Kita tidak akan main-main. Daniel setidaknya dipercaya dalam 4 generasi raja pada saat itu. Dari Raja Babel sampai Media Persia. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kitab Daniel disebutkan di sana misalnya Raja Nebukadnezar itu dalam pasal 1 ayat 1, Raja Belsasar, Raja Darius dan Raja Kores atau Koresi. Itu orang-orang yang pernah mempercayakan kerajaannya, pemerintahannya kepada Daniel. Ini bukan orang biasa Daniel. Daniel ini orang yang luar biasa. Cerdas. Kecerdasannya 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang cerdas pada zamannya. Kalau kita bisa lebih cerdas sedikit itu udah hebat. Dia kalau dia 10 kali lipat lebih cerdas dari orang cerdas. Juara berapa? Kong? Juara 1 dari 2 orang, wajar. Itu biasa aja. Saya juara nih dari 30 orang di kelas. Tapi maaf ya, di kelas itu orangnya itu ngeces. Terus ya seperti kayak terbelakang mental biasa. Tapi kalau kita juara di antara para juara itu Daniel. Itu hebatnya Daniel. Daniel dipakai Tuhan luar biasa. Orang cerdas dipakai Tuhan luar biasa. Itu saya sampaikan minggu lalu dalam ibadah pagi, harta yang lama, harta yang baru. Kita ikut Tuhan tidak perlu harus membuang talenta kita, potensi kita. Keterampilan-keterampilan kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan terang yang baru, dengan perspektif yang baru, ilmu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kan di sini nih ada teman-teman yang punya skill luar biasa. Ada yang ahli bangunan, ada guru di belakang sana, ada kembaran saya, ada adik saya Andrea Sadi. Itu kepala sekolah tunas bangsa. Ada Diki, ada Mas Haru. Itu guru-guru di sana. Keterampilanmu akan dipakai luar biasa memuliakan Tuhan. Ya. Tidak perlu dibuang. Kita tidak berurusan kalau sudah Kristen hanya sekedar urusannya itu di gereja, doa, pulang, doa lagi, enggak. Kita tetap normal seperti biasa tetapi kita gunakan ilmu kita untuk melayani sesama, memberkati sesama. Kita sebagai umat perjanjian baru dituntut lebih dari Daniel. Standar kita adalah hidup seperti Kristus hidup, ajarannya, teladan hidupnya, atau hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ini bukan dituntut, jadi bukan dituntut baik saja, tapi harus berkenan sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi ada tingkatannya tuh. Baik, berkenan, sempurna. Kalau dalam Matius pasal 5 ayat 48, kualitas keagamaan kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan, kualitas kebenaran kita harus lebih unggul daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat membangun hubungan dengan Allah dari aturan-aturan, dari hukum-hukum. Kekristenan tidak. Membangun hubungan dengan Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus dan melakukan kehendak Bapa. Jadi orang Kristen tuh jangan bangga kalau sudah nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berzina, nggak kepelacur, nggak ngerokok. Itu mas standar. Standar banget itu. Jadi kalau saudara sudah nggak membunuh, nggak mencuri, nggak merokok, nggak berzina, itu standar. Dan biasanya di gereja orang-orang standar begini jadi pengurus. Sudah berhenti di situ aja. Tidak boleh. Ini harus naik level berikutnya. Baik, berkenan, sempurna. Karena kita diproses, karena kita ditargetkan untuk sempurna, maka Tuhan akan pakai segala macam cara supaya kita sempurna. Dan salah satunya Tuhan seringkali tidak mengizinkan atau
tidak membawa kita dalam situasi serba nyaman. Nah itu bedanya. Kalau orang dunia mungkin sengaja dibuat nyaman supaya ya memang gak ada tuntutan lain selain itu. Tapi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, sengaja Tuhan kadang-kadang buat gak nyaman hidup. Sedikit baru lurus, baru enak dikit, nafas dikit, kadang-kadang datang masalah, persoalan. Ya itu mendewasakan, itu membentuk karakter kita. Baru mau nyaman dikit, ada keperluan ini, keperluan itu, tantangan ini, tantangan itu. Tapi itu bikin kita tuh matang, dewasa. Ya saudaraku. Tapi kalau orang sudah terlalu nyaman di dunia, segala fasilitas sudah terjamin, sudah ada. Biasanya udah gak cari Tuhan lagi. Memang biasanya sudah pada taraf parkir, stuck. Sudah punya semuanya. Mobil, rumah, istri yang cantik, suami yang ganteng, semua fasilitas tercukupi. Sudah, apa yang mau dicari? Tetapi kalau kita jadi orang Kristen, pencarian kita tidak berhenti di situ. Pencarian kita hidup benar, berkenan, sempurna. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau kita Kristen itu beruntung karena kita bisa berbuat jahat apa saja dan kita akan diampuni. Lebih baik kita jahat tetapi Kristen daripada baik di luar Kristen. Sejahat-jahatnya orang Kristen masuk surga, sebaik-baiknya orang di luar Kristen masuk neraka. Itu ajaran pasti sesat-sesatnya. Memang orang Kristen tidak dituntut baik tadi, sempurna. Jadi kalau engkau jahat, engkau bukan Kristen. Engkau di luar Kristen saja tidak standar. Jadi orang Kristen sudah tidak boleh jahat. Tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Sudah harus lewat. Sudah harus perjuangannya bukan lagi baik. Perjuangannya harus masuk ke berkenan sempurna. Nah kita akan belajar sekilas dari Daniel. Ada prinsip-prinsip umum yang kita bisa pelajari dari Daniel. Kata kuncinya adalah komitmen. Kita lihat nanti komitmen Daniel. Tetapi komitmen itu Bapak Ibu sekalian harus komitmen yang besar untuk hal-hal yang benar atau bernilai kekal. Semua orang punya komitmen. Tidak mungkin kita nggak punya komitmen. Bangun pagi langsung berangkat kerja. Kita komitmen untuk menjaga kebugaran tubuh. Komitmen untuk kita ketemu teman-teman, sahabat. Itu semua komitmen. Banyak komitmen kita salah alokasi. Untuk sesuatu yang gak bernilai besar, gak bernilai kekal, komitmen kita terlalu besar di sana. Untuk komitmen yang sifatnya benar, kekal, besar, kita kecil sekali komitmennya di sana. Itu kecenderungan kita. Contoh, untuk misalnya mengejar kenyamanan hidup, jabatan, uang, komitmen kita besar sekali. Kita kurang makan, kurang tidur, korbanin anak, korbanin istri. Iya, benar kan? Korbanin perkembangan manusia batiniah kita, korbanin waktu baca Alkitab, waktu doa demi kita mendapatkan materi. Demi kita mendapatkan fasilitas hidup di dunia ini. Tetapi untuk kekekalan kita minim sekali. Hampir-hampir tidak tersisa. Kita sudah terlalu lelah untuk hanya sekedar 30 menit doa pagi. Kita terlalu lelah untuk membaca Alkitab sebentar. Kita terlalu hitung-hitungan kalau untuk hal-hal yang berkaitan belajar firman. Kenapa? Salah arah komitmen. Ayo, ibu-ibu kalau dandan berapa jam? Kalau ke pasar berapa jam ibu-ibu? Kalau nonton YouTube berapa jam? Buka media sosial berapa jam? Ayo. Kalau belanja cari sepatu, cari tas, itu berapa jam? Sekarang bandingkan dengan baca firman. Bandingkan dengan cari Tuhan. Aduh, kurang sekali. Kita harus malu sama Tuhan. Kalau awal-awal perjalanan iman kita gak apa-apa. Tapi kalau sudah 20 tahun kita malu sama Tuhan. Malu loh. Kalau saudara sudah 30 tahun baca Alkitab saja sudah gak rutin, doa gak rutin, ibadah gak rutin. Saudara harus malu sama Tuhan. Engkau salah sasaran. Serius, engkau salah sasaran. Untuk ketemu teman-teman, ketemu sahabat engkau bela-belain. Untuk nonton engkau bela-belain. Tapi untuk doa hanya 30 menit di kaki Tuhan doa.
baca Alkitab atau belajar firman, aku tidak pernah membela mati-matian. Aku salah komitmen, hati-hati. Aku tidak bisa menjadi manusia yang luar biasa. Luar biasa di mata manusia mungkin, di mata Allah mustahil. Yang pertama, Daniel punya komitmen hidup bersih tak bercacat celah. Daniel 1 ayat 8 mengatakan Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Standar Taurat, ada makanan-makanan yang boleh dimakan, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Haram halal soal makanan. Itu sudah standar Taurat. Daniel buat komitmen, aku tidak akan menyentuh makanan haram. Semua yang haram-haram tidak aku sentuh. Nah, kekristenan standarnya bukan ini. Kekristenan kita tidak menyentuh segala yang najis. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk apa yang kita lihat. Kita harus punya komitmen-komitmen. Oke, aku komitmen untuk sesuatu yang najis aku tidak mau lihat. Sesuatu yang najis aku tidak mau katakan. Kalau tahu teman-temanku tuh najis, teman-temanku membawa aku ke tempat-tempat najis, aku gak akan berteman dengan orang-orang itu. Nah, itu komitmen-komitmen seperti itu harus kita bangun setiap hari. Daniel melakukannya, mulai dari yang paling standar, makanan. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, untuk hal-hal seperti ini kita kurang. Untuk sasaran hidup bersih tak bercela, kita kurang. Anak-anak kita pun harus kita ajarkan sejak kecil kalau ada pemandangan, lihat kejadian-kejadian yang terlalu sadis, pornografi atau tayangan-tayangan yang tidak sopan. Secara refleks mereka menutup matanya. Tapi anak-anak sekarang enggak loh. Kan saya kadang-kadang nonton juga ya di film. Di bioskop itu ada film-film yang kadang-kadang terlalu vulgar. Yang keluar pertama tuh pantat. Pantat cewek. Dan anak-anak kecil nonton di situ. Usia-usia anak-anak, balita. Mungkin anak dalam hati bingung, itu apaan ya? Terus ada juga yang cium-ciuman, cium bibir. Bukan cium kening, cium bibir. Lah anak juga begini. Nah, kita juga ajarkan hal sederhana dari kecil. Tutup matamu untuk melihat hal-hal yang tidak pantas. Termasuk tontonan-tontonan yang terlalu sadis. Yang darah muncrat, curu. Sekarang udah biasa film-film begini. Saya bilang sama Agung, ajak nonton anak remaja boleh. Tapi pilih film-filmnya. Pilih. Karena anak-anak sekarang ini memang betul-betul kebablasan. Diajak nonton film-film yang agak sedikit semi kartun gitu, gak suka. Suka yang nonton horor. Kuntilanak, Sundel Bolong. Suka bener nonton film-film begitu. Makanya mukanya mirip kuntilanak. Mirip Sundel Bolong. Terus kemudian ke tempat-tempat yang najis kita harus berhenti. Apa itu tempat-tempat najis, saudara? Saya gak usah ajarin yang begini-begini. Ya, tempat refleksi kan ada yang benar-benar murni refleksi. Ada yang panti pijet plus. Ya saudara jangan pura-pura gak tahu lah. Loh, ngapain itu kamu kong? Mau ke refleksi, itu enggak boleh, masa? Dan saya pernah ya, kalau saya refleksikan rata-rata dulu ajak siapa kayak misalnya ajak Agung atau Ronald atau Diki atau misalnya Hendri. Pernah saya karena harus sendiri saya ajak Theo apa Daryl, saya lupa waktu itu. Di situ di tempat saya sekarang tinggal. Itu dulu bekas tempat seperti itu, pijit-pijit begitu. Waktu saya mau masuk, yang keluar tuh yang seksi-seksi. Mau pijit, oh. Saya bilang, Mateo, kabur. Jangan malah pura-pura ya, bapak-bapak ya. Pura-pura tulus. Sama tuh kalau pergi-pergi ke tempat apa itu? Pameran mobil. Bener gak lihat mobilnya? Kok saya ragu ya? Saya ragu kalau bapak-bapak lihat ke pameran mobil, yang dilihat itu mobilnya, saya ragu. Mata ke mobil, pikiran ke sales girlnya.
terus direkam. Dipoto, cekrek, terus direkam. Nah itu kan hal-hal yang bermain di pikiran yang kita enggak tahu, bapak-bapak yang lebih tahu. Itu wilayah-wilayah yang kita harus komitmen. Enggak lah, aku harus menjaga pikiran, mata, hatiku untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas. Ya kadang-kadang memang dalam misalnya persiapan pun saya waktu persiapan juga lewat ada. Tapi jangan udah lewat, oh haleluya. Jadilah kehendakmu. Ini bukan aku sengaja loh. Kita kan bisa mencegah burung itu sampai bersarang di kepala kita. Terbang mungkin kita gak bisa cegah. Cewek lewat, cewek seksi lewat. Ya bapak-bapak ya, kita gak bisa cegah. Orang lewat kok. Masa mau lewat, jangan melihat situ ya, saya tergoda nanti. Orang Farisi itu ada namanya orang Farisi yang namanya orang Farisi tumbuk. Tahu orang Farisi tumbuk? Orang Farisi tumbuk itu setiap ada cewek seksi cantik lewat, ditumbukkan kepalanya ke dinding. Kita nggak perlu ekstrim begitu, ya. Nggak usah jadi orang Farisi tumbuk. Setiap lewat cewek cantik lewat, terus kemudian dengan sengaja kita jedukkan kepala kita ke dinding tembok. Nggak perlu lah. Kita bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol penglihatan kita. Anak-anak nanti diajarin di hidup baru. Di sana diajarin. Belajar untuk mulai dari sejak muda jaga kesucian. Kalau udah pacaran, nanti juga diajarin cara pacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Aduh kalau udah pacaran susah ngendaliinnya. Ngontrolnya susah bener. Aduh. Kalau sudah nikah, kan sering saya ajarkan ya pastri muda, ayo ini memaksa diri memegang istri, ayo memaksa diri memegang istri, membelai istri. Terkesan lucu kalau buat yang pacaran yang muda-muda, memaksa diri, gua mah dipaksa juga mau. Kalau yang sudah nikah kita harus memaksa diri membelai, memeluk pasangan kita. Itu memaksa diri. Bapak-bapak kadang-kadang kan nggak pengen ya memeluk, nggak pengen membelai, tapi harus latihan memeluk, latihan membelai, latihan. Tidurnya pun kan saya sering ajarkan juga, anak-anak jangan di tengah, anak kalau bisa di tembok. Habis anak di tembok maksud saya, bukan ditempel tembok. Di tembok, baru istri, baru suami bisa peluk istri. Kadang-kadang juga ini perlu latihan dan perlu sedikit memaksa. Jalan di mall pegang tangan istri itu kadang-kadang juga perlu sedikit memaksa. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita dulu gaya pacarannya memang tanda kutip ya nggak pernah pegang-pegangan ya. Kadang-kadang kebablasan juga. Sampai nikah udah nggak usah pegangan. Duduk ibadah satu belakang satu depan. Ya kecuali memang tempatnya penuh ya. Harusnya kan duduknya juga sama-sama suami istri. Pacaran aja nempel kayak perangko. Tapi kalau udah married jauh, bawaannya mau jauh aja. Diajak dipegang, dipeluk, digandeng, pasti risih. Ada satu bapak waktu saya layani dulu. Ini saya nggak suka itu kalau gereja ngajarin suami suruh pegang-pegang istri. Genit. Enggak kok, kita mesti latihan juga. Tapi kalau yang muda latihan untuk tidak menyentuh, tidak melihat, tidak membicarakan yang najis. Pacaran itu bisa jatuh karena membicarakan, melihat, menyentuh. Membicarakan hal-hal najis. Kalau pacaran tidak boleh membahas hal-hal najis. Dibicarakan firman aja deh. Yang dibicarakan yang lain-lain aja, pekerjaan. Jangan bicara yang enggak mengarah menjurus ke sana. Yang enggak dibicarakan aja bisa kok. Kan sering saya bilang, kalau yang sudah menikah di kamar seharian belum tentu ngapa-ngapain. Percaya deh. Ya, misalnya Samuel, mana Samuel? Sama Lola, di kamar belum tentu ngapa-ngapain. Tapi yang pacaran, yang masih pacaran, walaupun cuma 5 menit di kamar, saya mencurigainya. Karena itu dalam peraturan retreat saya bilang sama Agung, ketat. Cewek tidak boleh masuk kamar cowok, cowok tidak boleh masuk kamar cewek. Dan diajarkan juga nilai-nilai. Supaya apa? Supaya mereka belajar nilai. Ada privacy,
Ada batasan-batasan pria dan wanita. Dan kita harus melatih. Yang tua-tua, yang sudah senior itu sudah menang? Belum tentu. Saudara ya, makin tua kalau nggak makin cinta Tuhan, malah makin parah. Karena udah nggak bisa diperbaiki lagi. Genitnya tetap genit. Banyak kasus di mana saya melayani orang-orang tua yang sudah usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, masih pengen kawin lagi. Serius, masih pengen kawin lagi. Masih ingin ceraikan istrinya. Masih suka daun muda. Daun, pucuk daun maksudnya. Masih suka. Terus masih salaman kalau sama cewek cantik itu masih digodain gini. Aduh. Tapi kalau di sini ya, harapan saya sih nggak ada. Doa saya juga nggak ada. Kalau ada, saya enggak ada. Saya ajak ngobrol dari hati ke hati. Tapi kalau sudah senior di sini tuh saleh-saleh. Di sini yang seniornya saleh-saleh. Semoga maksud saya. Yang kedua, Daniel ketat dalam membangun disiplin rohaninya. Yang menarik dari Daniel ini, dia punya jam doa ketat. Jam doa Yahudi itu ada 3 biasanya ya. Jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore. Mereka punya jam ketat. Kalau dalam sepupu kita, kepercayaan sepupu kita, mereka mengenal istilah 5 waktu. Kalau Yahudi 3 waktu. Jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi. Dan mereka rutin, minimal. Itu yang disebutkan juga dalam Alkitab. Petrus masih menggunakan jam itu. Dalam Kisah Rasul pasal 3. Petrus masih sembahyang pada jam 3 siang. Jadi orang Yahudi itu ketat, jam-jam doanya ketat. Mereka latihan ketat. Kita hidup dalam zaman anugerah bukan berarti gak punya jam khusus berdoa. Harus punya. Saudara harus sediakan waktu. Pagi 30 menit. Siang break makan siang 30 menit. Malam sebelum tidur 30 menit, 1,5 jam sehari. Saudara pasti kuat, saudara tangguh. Serius ya. Itu minim banget. Masa sih gak bisa? Saudara kurangilah nonton YouTube. Saudara kurangin yang buka media sosialnya. Jadi jangan yang dikurangi itu doanya, jangan. Yang dikurangi itu adalah hal-hal yang kita anggap tidak produktif. Kegiatan yang tidak produktif itu kita kurangi, kita potong. Kalau sudah sampai rumah udah capek, lelah, dia langsung tidur. Supaya bisa bangun lebih pagi, supaya bisa baca Alkitab, bisa penyembahan. Haleluya. Haleluya. Jangan sepelekan loh. Walau cuman haleluya. Haleluya. Terpujilah engkau Tuhan. Itu menjaga hatimu loh. Itu menjaga hati kita. Orang kalau dekat sama Tuhan ya, mau buat dosa, mau ngomong kasar, mau ngelihat sesuatu yang najis, mau menjamah yang najis itu takut sekali, gentar sekali. Tapi maaf, kalau saudara sudah banyak gak berdoa, dosa pun akan berkembang dengan cepat. Doa pribadi iya, doa bersama iya. Kadang-kadang kita perlu doa bersama juga untuk pekerjaan Tuhan dan untuk melatih manusia batiniah kita dengan teman-teman yang lain. Nah itu penting sekali. Tentu disiplin rohani bukan hanya doa saja, termasuk baca Alkitab, termasuk melayani, termasuk memberi, bersaksi, beribadah, dan hal-hal yang positif yang lain yang kita lakukan. Ini harus kita bangun jadi habit kita. Saya bilang sama Agung juga, youth pastor. Saya bilang anak-anak muda diajarin dari muda. Bangun tidur, baca Alkitab, doa dulu. Jangan ngapa-ngapain dulu. Bangun, langsung ini cari Alkitab. Baca, doa. Dilatih, sejak muda. Dilatih begitu. Ibadah sifatnya itu sakral. Ibadah, walaupun ibadah kita juga dalam arti seluruh hidup kita ibadah. Tapi konsep seminggu sekali kita ibadah itu, persekutuan itu sakral. Ibrani 10, 24, 25, jangan kita tinggalkan ibadah. Harus saling menguatkan, saling membangun menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Jangan kita tinggalkan ibadah kalau enggak sekarat. Sekarat pun kalau kita bisa bangun dari tempat tidur, kita ibadah. Anak saya itu kadang-kadang, Daryl,
Theo juga dulu begitu. Sudah gak usah ibadah hari ini sayang. Nggak mau, aku mau sekolah minggu, aku mau ibadah. Badan masih hangat, masih meriang-meriang. Kita lap pakai air hangat, kita gotong. Harusnya kita jadi orang tua tuh kalau ngelihat anak kita begitu, hati kita terbakar. Jangan malah, kok nggak anaknya nggak sekolah minggu, Bu? Iya, anak saya bangunnya siang. Kasihan. Bangun jam berapa, Bu? Biasanya jam 9, kan bisa ibadah jam 10. Ya tuh bangunnya belum yang lain-lainnya. Terus anak saya tuh jam 10 tuh ada Power Ranger. Jadi tuh selalu nonton. Loh nggak diajak ke gereja dulu atau gimana? Oh, nggak mau, anak saya mah nggak mau. Ya kita kalah sama anak. Kita kasih teladan, kita kasih nilai-nilai sayang. Ibadah itu penting. Bapak Ibu, saya itu sekarang sudah usia rohani saya mendekati 25 tahun. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Guru-guru sekolah minggu saya dulu, teman-teman pelayanan saya dulu, rekan-rekan pengurus yang lama, saya melihat orang yang cinta Tuhan, sejak mudanya juga cinta Tuhan, itu kelihatan buahnya. Tuhan itu adil, seadil-adilnya. Gak mungkin saudara serius cari Tuhan terus anak-anakmu keleleran. Gak mungkin. Tuhan itu pelihara. Dan ibadah juga menyehatkan. Menurut penelitian, ibadah itu sendiri menyehatkan tubuh kita. Setelah diteliti, orang baca Alkitab rutin, termasuk ibadah rutin, jantungnya lebih sehat. Tekanan darahnya lebih bagus. Kenapa? Satu sisi juga orang kalau sudah banyak ibadah ikut Tuhan kan mau buat dosa juga kan mikir. Dosa itu kan sumber masalah. Kenapa terjadi kerusakan fisik, kerusakan keluarga, kerusakan masyarakat? Dosa. Tapi ibadah itu sangat baik sekali. Yang ketiga, Daniel itu latihan pengembangan dirinya kuat sekali. Nah banyak orang Kristen berhenti mengembangkan diri, berhenti belajar. Kalau kita harus belajar dari Daniel justru. Daniel sudah pinter loh. Kalau dalam pasal 1 ayat 4 itu dia sudah cakap, dia sudah pinter. Tapi dia masih terus belajar. Perhatikan ayat ini. Memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Udah pinter, udah cakep. Tapi tetap belajar lagi. Nah harusnya kita ini gak boleh berhenti belajar. Berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kalau kita masih punya kesempatan belajar, belajar terus. Kan kemarin di senior kan saya ngomong ya. Kan ada yang tanya, Pak jadi kalau kita bagaimana baiknya Pak yang senior ini. Saya bilang senior ini kadang-kadang salah. Saya bilang seringkali berkata yang mudah saja. Yang pelayanan yang mudah saja. Yang belajar firman yang mudah saja. Loh di atas kertas yang mudah itu masih punya banyak kesempatan. Di atas kertas yang senior segera gak lama lagi check out dari dunia ini. Loh iya dong. Kalau kita mau naik pesawat. Jarak 1 hari, seminggu sama setengah hari. Persiapannya buru-buru yang mana Bapak Ibu? Kalau masih 1 minggu. Kita masih santai. Belum kemas-kemas barang. Kita masih santai masih seminggu. 2 hari kita masih santai. 1 hari kita santai. Tapi sudah check in nanti jam 12 misalnya. Kita jam 6 itu sudah panik kan. Kita siap-siap ini. Harusnya kita tuh begitu. Makin tua kita makin panik. Makin persiapan. Walaupun sekarang banyak orang muda dicabut nyawanya juga. Jadi sebenarnya semua kita harus persiapan. Tapi yang di atas kertas tua, usia tua, wah harus lebih kerja keras, belajar firman. Nah masih muda dikasih firman, otaknya masih encer, dikasih firman berubah. Nah makin tua kan makin gampang membenahinya. Tapi kalau sudah terlambat, 40 baru belajar firman, 30 baru belajar firman, waduh itu susah sekali masuknya. Kayak di reject terus. Pesan masuk di reject, pesan masuk di reject. Saya pernah ya, ada satu jemaat yang sakit, gagal ginjal, jatuh dari motor, cuman pusing aja. Waktu di UGD, loh perkembangannya drastis cepat. Gak lama kemudian meninggal. Saya menyaksikan, masih muda. Bahkan saya yang menuntun
perjalanan pulangnya, karena saya nyanyi lagu di situ. Allah mengerti, Allah peduli. Dia angkat jempolnya. Saya ngeliat betul. Itu sebenarnya cuma kayak pusing-pusing, kemudian jatuh, klek, diperiksa, ginjalnya ternyata rusak dan tidak bisa lagi disuntik antibodinya, udah rusak. Antibiotik nggak bisa masuk, antibodinya udah rusak. Ginjal udah nggak bisa nerima. Wah, rohani kita bisa begitu. Pada taraf tertentu kalau kita nggak mau terima firman, mereject semua kebenaran, pada usia tertentu udah nggak bisa masuk lagi, udah nggak bisa masuk, mental terus. Tetapi kalau kita masih rendah hati mau terima firman, kita masih mau diubah, kemungkinan besar masih bisa. Yang terakhir, Daniel punya loyalitas yang sempurna. Daniel itu disayangi oleh raja-raja, termasuk Raja Darius. Waktu Daniel di dalam goa singa, aduh Darius itu sedih sekali. Dia gak mau Daniel, orang kepercayaannya ini, akhirnya mati diterkam singa. Dan dia tungguin semalam-malaman. Berarti dia punya satu hubungan yang baik dengan pemimpin, dengan raja-raja. Tadi saya bilang 4 raja berturut-turut dia dipercaya. Berarti memang dia punya loyalitas yang baik. Nah, orang yang punya loyalitas yang baik kepada pimpinan, dimanapun kita berada, pasti disayang. Pasti, gak mungkin gak. Kalau orang berkata, kan ada orang berkata begini, loyal saya, tunduk saya hanya kepada Tuhan, tidak tersisa lagi buat manusia. Ada orang begitu loh. Di perusahaan bikin masalah, di gereja bikin masalah, di rumah bikin masalah, di kampung halamannya bikin masalah, di RT RW bikin masalah. Orang begitu kenapa? Karena dia nggak ngerti prinsip otoritas, dia nggak ngerti loyalitas. Dan orang begini nggak bisa dipakai Tuhan, nggak bisa. Karena Tuhan pakai orang-orang yang masih mau loyal, masih mau dibimbing, masih mau diarahkan. Kiranya Tuhan memberkati.